السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas seluruh nikmat. Pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul kembali di rumah Allah taala ini, Masjid Al-Imam An-Nasa'i. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan-pembahasan yang ada di dalam kitab Mausu'atul Manahij Syar'iyyah atau ensiklopedi larangan, kumpulan-kumpulan pembahasan yang berkaitan dengan larangan-larangan di dalam Islam. Dan insyaallah kita akan memasuki pembahasan ataupun bab yang terbaru dari Kitabul Masajid wa Mawadhi'is Shalah. Kitabul Masajidi wa Mawadhi'is Shalah, yaitu di urutan yang ke-9 ataupun kitab yang ke-9 membahas tentang masjid-masjid dan tempat-tempat sholat. Larangan-larangan seputar tentang masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala ataupun mawadhi'us shalah, tempat-tempat sholat. Dan secara urutan di sini masih mengikuti nomor sebelumnya, kita masuk ke nomor 92. Di nomor yang ke-92 ini beliau memberikan judul atau subjudul Babu Tahrimi Tazwiqil Masajid wa Zakhrafatiha. Bab Tahrimu Tazwiq. At-tazwiq yakni tazyin, tasyid. Haramnya atau haram hukumnya menghias-hiasi masjid atau memperindah-nya. Ya, zakhrafah yaitu hampir sama, sinonimnya saja ya dengan tazwiq ataupun zakhrafah, menghiasi. Jadi secara ringkasnya di pembahasan ini akan dipaparkan oleh beliau tentang larangan menghias-hiasi masjid, atau beliau langsung menyebutkan hukumnya yaitu haram menghias-hiasi masjid dengan beberapa dalil yang akan kita bacakan. Taib, langsung saja. Yang pertama kata beliau di sini dari Sa'id ibni Abi Sa'id. An Sa'id ibni Abi Sa'id mursalan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza zawwaqtum masajidakum wa fi riwayatin idza zakhraftum masajidakum wa hallaitum masahifakum faddimaru alaikum. Diriwayatkan dari Sa'id bin Abi Sa'id secara irsal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan riwayat hadis ini dinyatakan oleh Syekh Al-Albani sebagai hadis hasan, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melakukan tazwiq yakni zakhrafah, menghias-hiasi, apabila kalian telah menghias-hiasi masjid-masjid kalian atau menghias-hiasi mushaf-mushaf kalian, wa hallaitum, tahliyah hampir sama ya, menghias-hiasi mushaf kalian, faddimaru alaikum, maka kehancuranlah yang akan menimpa kalian. Ya, maka kehancuranlah yang akan menimpa kalian.
Karena memang kita dapati para jemaah Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya itu dengan kesederhanaan, tidak berlebih-lebihan dalam segala sesuatu, tidak sampai kepada ghulu. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis yang lain, hadis sahih, ketika beliau mengatakan salasu munjiyat, ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan, kata beliau. Di antaranya beliau mengatakan fal adlu 'indal ghadab, bisa bersikap adil walaupun sedang marah. Wal qasdu fil faqri wal ghina, bisa bersikap irit. Ya, bisa bersifat qasd. Iqtisad maksudnya pertengahan, sederhana, baik dalam kondisi sedikit hartanya, faqr, atau ketika berlebihan hartanya. Karena umumnya manusia bisa bersikap irit ketika hartanya pas-pasan, tapi ketika diuji oleh Allah berlebihan harta, kebanyakan KO, dia akan membelanjakan hartanya sesuka hatinya, membelanjakan hartanya pada perkara-perkara yang berlebihan dan terlihat tidak ada manfaatnya. Ini menunjukkan akan kekalahan atas ujian tersebut. Makanya Nabi mengatakan tadi, di antara perkara yang menyelamatkan sikap adil ketika marah, kemudian tetap bersikap pertengahan dalam masalah harta, fil faqri wal ghina, ketika hartanya pas-pasan dan ketika hartanya berlebihan. Kalau pas hartanya pas-pasan lah begitu, maka umumnya manusia akan mampu bersikap irit. Jadi dia membelanjakan hartanya sesuai kebutuhan saja. Tapi ketika diuji dengan harta yang banyak, maka dia akan membeli dan membelanjakan apapun padahal itu tidak dia butuhkan. Nah, itu dia. Nah, maka yang seperti itu akan merugikan dia, bukan menyelamatkannya. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bisa menyelamatkan pada hadis tersebut, beliau mengatakan bahwasanya khasyatullahi fis sirri wal alaniyah, mampu mempertahankan rasa takut kepada Allah baik dalam kondisi sendiri ataupun ketika di tengah-tengah manusia. Karena biasanya orang-orang umumnya menampakkan rasa takut kepada Allah di hadapan manusia, tapi ketika dia sendiri maka dia melanggar itu. Dia menampakkan tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya, mendidik kita semua untuk bersikap al-qasdu. Bersikap pertengahan sesuai kebutuhan saja. Terutama dalam masalah ibadah ataupun fasilitas-fasilitas ibadah yang mencukupi saja. Tidak perlu berlebih-lebihan, bermegah-megahan, ataupun membelanjakan harta tadi untuk sesuatu yang enggak ada fungsinya, enggak ada manfaatnya. Di antaranya ini menghias-hiasi masjid, apa manfaatnya? Apa manfaatnya kemudian begitu banyaknya hiasan di masjid? Enggak ada manfaatnya. Apakah bisa menambah kekhusyuan? Justru itu mengganggu kekhusyuan bagi orang-orang yang serius beribadah, terutama sholat. Seperti nanti yang akan disebutkan oleh beliau di sini. Jadi bersikap qasdu. Bahkan dalam Sahih Bukhari, demikian juga disebutkan dalam riwayat yang lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana cara hidup yang benar, bersikap pertengahan, kata beliau wal qasd tablughu. Pertengahan, bersikap sederhana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kalian mampu mencapai tujuan hidup kalian. Karena tujuan hidup kita adalah bahagia di atas bimbingan keimanan dan syariat Islam. Taib. Itu para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dibawakan oleh beliau di sini, bahwa apabila kalian telah menghias-hiasi masjid-masjid kalian, menghias-hiasi mushaf-mushaf kalian, faddimaru alaikum, tunggulah kehancuran bagi kalian. Makanya betapa banyak dosa yang menimpa umat ini sehingga sulit sekali mencapai kejayaan sebagaimana umat Islam terdahulu mencapai kejayaannya. Karena dahulu umat Islam terdahulu mayoritas masih tegak di atas bimbingan sunnah Nabi
sallallahu alaihi wasallam sampai pada perkara yang seperti ini, yaitu berkaitan dengan masjid. Karena hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid itu cukup banyak para jemaah. Jadi ini bukan sebuah amal ibadah yang kita pandang sepele ya, masalah masjid. Mungkin ada sebagian orang, Allah masjid aja, ya kok repot sekali. Nah, ya itu akan menjadi repot nanti di yaumil akhir ketika memakmurkan masjid itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu kita berusaha untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya apa yang kita bahas ini. Taib. Lalu riwayat yang berikutnya kata beliau diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma umirtu bitasyyidil masajid." Aku tidak diperintahkan untuk melakukan tasyid, yaitu membuat masjid itu semegah-megahnya. Aku enggak diperintahkan untuk itu, kata Nabi. Aku tidak diperintahkan dan tidak pula diutus untuk membuat tempat ibadah semegah-megahnya. Bukan untuk itu Nabi SAW diutus. Tapi beliau diutus untuk membuat megah iman yang ada di dalam dada setiap mukmin dan mukminah, supaya keimanannya itu, bangunan keimanan di dalam batinnya itu kuat, ya, sebagaimana bangunan yang kuat dan indah, ya, terasa indah iman itu di dalam hatinya. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah lah yang menjadikan iman itu dicintai di dalam hati kalian, dan Allah menjadikan iman itu sebagai perhiasan di dalam hati kalian. Jadi begitulah ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, Allah taala jadikan iman itu terasa indah di dalam hatinya, menghiasi hati dia. Lalu apa kata Allah taala dalam ayat tadi? Wa karraha ilaikumul kufr wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun, ya, ulaika humur rasyidun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam hati kalian itu benci dengan kekufuran. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati orang-orang beriman itu dia hiasi dengan iman, tambah indah. Jadi terlihat indah bangunan keimanan dalam hatinya. Jadi bukan secara zahir Nabi SAW diutus oleh Allah taala bukan untuk mendapatkan dunia semegah-megahnya, bukan itu. Ya, akan tetapi berusaha untuk menjadikan manusia untuk membangun keimanan sekuat-kuatnya, seindah-indahnya di dalam hati. Taib. Jadi ini kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma umirtu bitasyidil masajid." Begitu juga riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, la tuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahudu wan nasara. La tuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahud wan nasara. Zakhrafah. Sungguh kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalian pasti akan menghiasi masjid-masjid sebagaimana kaum Yahudi ataupun Nasrani menghias-hiasi tempat ibadah mereka. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan umat Islam itu tasyabbuh dengan musuh-musuh Islam, di antaranya dari kalangan Yahud dan Nasara. Kebiasaan buruk kaum Yahud dan Nasara, ya, Yahudi ma'badnya atau tempat ibadahnya dikenal dengan al-bi'ah. Ya kan? Al-bi'ah, atau dalam bahasa kita itu sering, ya, dari bahasa Yunani juga itu, ya, sinagog. Pernah dengar ya sinagog? Nah, itu al-bi'ah, ya, al-bi'ah. Atau kalau Nasara, ya, biasa disebut dengan ma'badnya dengan al-kanisah. Ya, dalam bahasa kita sering disebut dengan gereja. Nah, mereka Yahudi dan Nasrani, kebiasaan buruk mereka menghias-hiasi tempat ibadah mereka, al-bi'ah atau al-kanisah tadi, sinagog atau gereja tadi. Itu mereka hias-hiasi. Dihias-hiasi dengan berbagai macam perhiasan,
Ya, terlihat indah dalam pandangan manusia, tapi tidak pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Islam adalah agama yang sederhana, akan tetapi mengajarkan kedekatan kepada Allah. Itu yang terpenting. Ya, itu yang terpenting. Lihatlah kejayaan umat Islam pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua penuh dengan kesederhanaan. Masjid yang sederhana tapi melahirkan manusia-manusia yang kuat imannya. Itu yang terpenting. Bukan sebatas fasilitas. Sebenarnya pendidikan Islam itu tidak bergantung dengan fasilitas. Betapa banyak kita dapati juga hari ini, tapi nggak banyak, dikit sih. Ya, di mana pendidikan, khususnya pendidikan Islam itu ya tidak mencapai ataupun belum mencapai apa yang diinginkan dari pendidikan Islam. Jauhnya generasi-generasi saat ini dari Al-Quran. Walaupun sudah ada terjadi peningkatan, tapi belum sesuai yang diinginkan. Ya, ada sih peningkatan dari masa-masa kita sebelumnya, dari 10, 20, 30, tapi bukan itu yang diinginkan untuk saat ini. Justru agak sedikit melenceng menurut penelitian saya pribadi. Ya, justru disibukkan dengan berlomba-lomba dengan fasilitas dalam pendidikan generasi Islam, bukan disibukkan dengan kualitas. Ya, dan kita bisa melihat, tidak usah jauh-jauh, dari Al-Qur'annya saja. Coba diuji baca-bacaan anak-anak kita itu. Ya, yang lulusan-lulusan sekolah-sekolah Islam itu diuji. Karena saya melakukan penelitian juga. Sering saya dari sekolah ini coba baca. Ya itu ya. Dan ini realita maksudnya. Bukan tujuannya untuk mencari kesalahan, tapi untuk meningkatkan kualitas. Ini memang tugas kita semua sebagai umat Islam, para pendidik, orang tua, untuk meningkatkan itu. Karena kejayaan Islam bagi umat ini itu akan bangkit kembali ketika mereka memulainya dulu dari Al-Quran itu dulu. Ya, dari Al-Quran, baik itu dari bacaannya yang pas, tepat dan benar, kemudian nanti memberikan pemahaman juga yang benar. Tidak berhenti sampai dibaca saja. Enggak ada para salaf dulu mengajarkan cuma sampai di ilmu baca udah selesai. Enggak ada seperti itu. Bukan itu yang diinginkan dari mengajarkan anak-anak ini bagus bacaannya. Akan tetapi dimulai dari itu supaya mereka mencintai Al-Quran. Taib ya. Nanti sampai kepada yang lainnya. Ya, sampai kepada ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya membangun masjid-masjid ini dengan sederhana saja, mencukupi untuk kaum muslimin sehingga mereka melaksanakan ibadah salat dalam keadaan tidak kepanasan dan tidak juga kedinginan, terlindungi dari panas matahari ataupun dari hujan. Itu sudah cukup. Taib ya. Itu para jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata beliau di sini, wa amara Umar bi bina'il masjid wa qala akinnan nasa minal matar. Ya, ada satu riwayat asar, ini bisa dilihat di dalam Sahih Bukhari sebenarnya. Dalam Sahih Bukhari di sebuah bab, Imam Bukhari menyebutkan bab bunyanul masjid, ya, babu bunyanil masjid, bab membangun masjid. Dan Imam Bukhari menyebutkan riwayat ini, yaitu ketika Umar menginstruksikan ataupun memerintahkan, ya, amara Umar bi bina'il masjid wa qala akinnan nasa minal matar. Ya, aknan, yaitu buatkanlah manusia pelindung dari hujan. Ya, atau lindungilah mereka dari hujan, karena pada waktu itu terlihat Masjid Nabawi sudah terlihat atap-atapnya bocor, dan bocornya sudah semakin banyak. Bahkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam saja beliau dalam beberapa riwayat didapati beliau mengerjakan sholat, kemudian wajah beliau terkena lumpur karena ada atap Masjid Nabawi yang bocor pada waktu itu. Ya, sehingga wajah beliau itu berlumpur, air yang bercampur tanah. Padahal bisa saja Nabi SAW berdoa, ya Allah, turunkanlah bahan-bahan untuk membangun Masjid Nabawi supaya megah besar. Kan bisa saja Nabi minta begitu. Tapi beliau dengan sederhana saja. Beliau melatih, mendidik sahabat pada waktu itu dengan sederhana.
Ya, walaupun bocor-bocor seperti itu, kemudian nggak berkecil hati para sahabat, aduh bocor-bocor masjid kunda, tetap semangat sholat. Ya, semangat mereka memakmurkan masjid Allah Ta'ala dengan majelis ta'lim, dengan tilawah Quran dan yang lainnya. Taib. Ya, kita lanjutkan perkataan Umar di sini ya. Akinnan nasa minal matari wa iyyaka an tuhammira aw tusaffir fataftinan nas, dan hati-hatilah kamu, jangan kau merah-merahi masjid, jangan kau kuning-kuningi sehingga engkau menyebabkan fitnah bagi manusia. Nah, ini pemahaman Umar bin Khattab ya ketika dia hendak merenovasi Masjid Nabawi. Ya, kata dia, buatkanlah pelindung bagi manusia agar tidak terkena hujan saat mereka mengerjakan sholat di masjid. Tapi hati-hati, jangan kamu menggunakan warna dimerah-merahi, dikuning-kuningi, jadi bermacam-macam warnanya. Ya, karena itu akan membuat terfitnah manusia. Ya, karena warna seperti itu akan mengusik hati mereka atau membuat fitnah manusia. Fataftinan nas. Taib, lalu beliau di sini menyebutkan beberapa kandungan bab. Yang pertama kata beliau, qala al-Baghawi, berkata al-Baghawi, wal muradu bitasydid raf'ul bina'i wa tatwiluhu wa minhu qawluhu subhanahu wa ta'ala fi burujin musyayyadah. Al-Baghawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tasydid pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sebelumnya, ma umirtu bitasydidil masajid, aku tidak diperintahkan untuk mentasydid, dari kata syayyada yusyayyidu tasyidan. Nah, Al-Baghawi di sini, Al-Imam Al-Baghawi berdalil dengan firman Allah Ta'ala fi burujin musyayyadah dalam surat An-Nisa ayat 78, yaitu benteng-benteng yang tinggi lagi kokoh. Nah, maka kata Al-Baghawi bahwa yang dimaksud dengan tasydid adalah meninggikan bangunan atau memanjangkannya, melebarkannya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah fi burujin musyayyadah, yakni masjid yang ditinggikan bangunannya. Dikatakan syadar rajulu bina'ahu, yaitu seorang laki-laki meninggikan bangunannya. Disebut buruj musyayyadah, yakni benteng yang tinggi lagi megah. Asyid artinya membuatnya megah dengan dikapur, dicat atau yang lain sebagainya. Kalau pada tingkatan ataupun pada pembangunan tempat ibadah yang ya tidak melampaui batas, mungkin ini ada toleransi lah ya. Tapi kalau sampai benar-benar menghabiskan harta yang berlebih-lebihan, ya, membangun semegah-megahnya, sebesar-besarnya, tapi realitanya setelah terbangun hanya untuk sebagai tempat ngambil foto wedding, ya kan? Dilihat sholat berjamaahnya 5 waktu dari sholat subuh, hanya beberapa kepala saja yang ada, satu saf pun tidak memenuhi, kan seperti itu. Maka apakah ini yang diinginkan? Justru itulah dia fitnah yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar tadi, ya, iyyaka an tuhammira aw tusaffir fataftinan nas, hati-hati jangan kau warna-warnai merah-merah, kuning-kuning, nanti kau akan membuat fitnah bagi manusia. Jadi manusia terfitnah, dia menganggap bahwa memakmurkan masjid dengan menghias-hiasinya walaupun tidak sholat di dalamnya, ya, walaupun mereka tidak mengerjakan ibadah di dalamnya. Nah, jadi salah faham itulah fitnah, menimbulkan fitnah ketika terlalu berlebihan di dalam menghias-hiasi masjid. Taib, itu para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau di sini, masjid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kana al-masjidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mabniyan bil labin wa saqafuhu al-jarid wa umuduhu khashabun nakhl falam yazid fihi Abu Bakar syai'an. Jadi kata beliau di sini, ini bisa didapati asar ini dalam Sahih Bukhari juga ya. Ini bisa penulis di sini hanya menukilkan ini ya, menukilkan apa yang ada dalam Sahih Bukhari, bagian yang ini. Di catatan kaki juga disebutkan akhrajahul Bukhari. Jadi masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ya, itu dibangun dari bata. Ya, dari bata-bata, kemudian saqafuhu al-jarid, demikian juga atapnya itu dari pelepah-pelepah kurma yang dilapis ditumpuk-tumpuk, ya itu atapnya. Begitu juga tiang-tiangnya itu diambil dari kayu-kayu dari nakhl, ya, khosyabun nakhl, yakni kayu yang diambil dari batang-batang kurma, ya, dari pohon-pohon kurma. Falam yazid fihi Abu Bakar syai'an, dan di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq tidak memugarnya ataupun merenovasinya. Ya, artinya tidak ada di apa-apain lah, sedikit pun tidak ada di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Wa zadahu fihi Umar, namun di masa kekhalifahan Umar memberikan renovasi, melakukan perbaikan-perbaikan di beberapa sisi. Wa banahu ala bunyanihi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil labin wal jarid. Dan ketika Umar merenovasi bangunan Masjid Nabawi pada waktu itu, dia hanya mengikuti apa yang dibangun di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada bata yang rusak, ya pakai bata lagi. Ya, ada bata yang sudah hancur mungkin, yang sudah lapuk, maka dia ganti juga dengan bata. Tidak dia ganti dengan jenis bata yang lain. Sama seperti itu juga. Intinya gitu. Ya. Atau dengan jarid. Ya, tadi ya dengan pelepah-pelepah kurma, atap dari Masjid Nabawi, ada yang sudah lapuk, ada yang sudah tua, maka dia ganti juga dengan pelepah kurma lagi. Wa aada umudahu khosyaban, demikian juga dia renovasi tiang-tiang Masjid Nabawi yang dari batang pohon kurma, maka dia ganti juga tetap sama dengan batang kurma. Jadi renovasi yang dilakukan Umar itu tidak ada penambahan, gitu ya. Hanya saja dia diganti dengan bahan yang baru. Itu di masa Umar bin Khattab. Taib. Tsumma ghayyarahu Utsman. Tapi di masa kekhalifahan Utsman bin Affan banyak melakukan perubahan dan penambahan. Fazada fihi ziyadatan katsirah. Di masa kekhalifahan Utsman merenovasi Masjid Nabawi dan banyak memberikan tambahan-tambahan. Wa bana jidarahu bil hijarah manqushah. Ya, Utsman membangun Masjid Nabawi, dinding-dindingnya itu dengan bata, itu tidak dengan bata lagi, tapi sudah dilapisi dengan batu-batu yang punya relief. Nah, gitu ya, sudah ada ukiran-ukiran. Kita tetap berhusnudzon walaupun ada pengingkaran dari sebagian sahabat, tapi kita berhusnudzon mungkin ukiran-ukiran dinding Masjid Nabawi yang direnovasi oleh Utsman tidak seperti yang kita bayangkan dengan ukiran yang melekuk-lekuknya begitu banyak. Ya, mungkin ukiran-ukiran yang hanya sederhana, mungkin hanya bergaris, ya, atau ada garis lurus atau apa, kan seperti itu. Tidak terlalu berlebihan. Demikian juga Utsman memberikan qassah. Kata Imam Khattabi, ini qassah ini bahasa lughah ahli Hijaz. Yang dimaksud jassah. Jassah itu sejenis kapur. Ya, ada yang mengatakan hampir mendekati mirip seperti bahan semen. Ada yang mengatakan itu kapur, sehingga dia bisa dibentuk dan kelihatan halus. Nah, begitu dia. Ya, qassah ini kalau dicari di kamus bahasa Arab memang nggak dapat. Makanya Imam Al-Khattabi menjelaskan bahwa yang dimaksud qassah ini lughah ahli Hijaz. Tapi yang dimaksud kata tusyabbihu jassah, yaitu menyerupai jassah, ya jassah kapur. Dia seperti bahan yang sudah dijadikan kapur yang itu bisa menghaluskan bahan dinding dan semisalnya. Taib ya. Wa ja'ala umudahu min hijarah manqushah. Demikian juga tiang-tiang Masjid Nabawi yang awalnya menggunakan kayu-kayu dari batang kurma, maka diganti sama Utsman dengan bebatuan yang berukir. Tiang-tiangnya itu menjadi tiang yang dia ada semacam reliefnya. Wasaqafuhu bisaj. Demikian juga atap-atap Masjid Nabawi yang awalnya jarid, pelepah-pelepah kurma, diganti oleh Utsman dengan saj. Saj adalah masyhur ini dulu ya, ma'ruf. Saj ini jenis kayu yang diambil dari India. Dia banyak di India tumbuh ini saj. Banyak orang mengatakan mirip seperti jati. Begitu ya, mirip seperti jenis kayu jati. Taib.
Jadi di masa Utsman, ya di masa Utsman renovasi Masjid Nabawi sudah ada penambahan. Sehingga kata beliau di sini, qultu la'alla alladhi kariha minhu as-sahabah hadha la yajuzu tanqishul masajid bima la ihkam fihi. Sehingga kata beliau di sini, saya katakan barangkali inilah yang dibenci oleh para sahabat, yaitu tidak boleh menghiasi masjid dengan hiasan yang tidak ada gunanya. Itu yang dibenci oleh para sahabat yang mereka fahami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa untuk memberikan hiasan-hiasan seperti itu, tapi beliau memahamkan kepada umatnya bahwa hal seperti itu enggak ada manfaatnya. Ya, manfaatnya tidak ada, bahkan hanya sebatas membuang-buang harta saja. Karena yang lebih utama bagi bangunan masjid tempat ibadah bukanlah hiasan-hiasannya sebagaimana Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menyelamatkan umatnya agar tidak jatuh kepada tasyabbuh bil kuffar, tasyabbuh bil yahud wan nasara dalam berbagai hal yang menjadi syiar-syiar mereka. Ya, sampai dalam masalah masjid, pakaian, atau beberapa perbuatan-perbuatan yang itu banyak kita dapati, sampai dalam masalah puasa sekalipun beliau tidak ingin umatnya tasyabbuh dengan Yahud, Nasara yang pada waktu itu mereka juga berpuasa di 10 Muharram. Enggak mau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat pada ngelapor semuanya, ya Rasulullah mereka puasa juga 10 Muharram ya Rasulullah. Nanti tahun depan kita puasa 9-nya Tasu'a. Kenapa beliau SAW berkeinginan beranganan seperti itu? Supaya umatnya tidak tasyabbuh, enggak dianggap sama seperti Yahudi dan Nasrani. Islam ya Islam, tidak boleh mirip dengan syiar-syiar di luar Islam. Kalau bukan syiar-syiar mereka, kita mirip dengan mereka, enggak ada masalah. Tapi kalau itu menjadi syiar-syiar mereka atau tanda-tanda keburukan dan kebobrokan mereka, sebagaimana kebobrokannya Yahudi dan Nasrani suka menghias-hiasi tempat ibadah, ya, itu perbuatan tercela. Maka jangan sampai umat beliau, dan beliau tidak suka umatnya mengikuti kebobrokan orang-orang Yahud ataupun Nasara di dalam menghias-hiasi masjid. Taib. Nah, kemudian beliau mengatakan di sini perkataan Abdullah ibnu Abbas, kalian pasti akan menghiasinya sebagaimana halnya kaum Yahudi dan Nasrani, atau menghiasi tempat ibadah mereka. Maknanya sesungguhnya kaum Yahudi dan Nasrani menghiasi tempat ibadah mereka setelah mereka menyelewengkan dan merubah-rubah ajaran agama mereka. Jadi setelah mereka merubah ajaran yang ada di dalam agama mereka, yang mereka dapati dari Nabi Musa, ya, atau kaum Nasara, ajaran-ajaran yang mereka dapati dari Nabi Isa sudah mereka rubah-rubah. Lalu mereka pun merubah bentuk-bentuk tempat ibadah mereka yang itu tidak disyariatkan bagi mereka, dengan alasan supaya tempat ibadah kita lebih terlihat megah, supaya lebih ini lebih itu, padahal sebenarnya itu sebuah penyimpangan dalam syariat mereka sendiri. Nah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal itu agar umatnya tidak mengikutinya. Kalian akan berbuat sama seperti mereka. Kalian nanti akan berbangga-bangga dengan masjid-masjid dan berbangga-bangga dengan ornamen ataupun dekorasinya. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Ya, kalau sampai umat Islam perlombaannya hanya sebatas berlomba-lomba di dalam bermegah-megahan dalam membangun masjid saja, menghias-hiasinya, cantik-cantian, indah-indahan, mahal-mahalan, tinggi-tinggian. Ya. Kadang-kadang ada juga yang membenturkan sunnah Nabi SAW dengan apa yang didapati pada Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Itu Masjidil Haram, itu Masjid Nabawi. Maka kita katakan, ya, bahwa yang menjadi pegangan hukum umat Islam bukan perbuatan manusia, para jemaah. Ya, yang menjadi pedoman umat Islam itu Quran dan Sunnah. Kalau ada kekeliruan yang dilakukan sebagian dari penguasa-penguasa kaum muslimin, apakah kita katakan bahwasanya mereka tetap benar? Ya enggak.
Ya, sama seperti pembahasan-pembahasan yang sering ramai kan begitu. Itu penguasa-penguasa Arab Saudi isbal-isbal katanya gitu ya. Ya kita lihat kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Apakah memang Nabi SAW memerintahkan isbal? Justru Nabi mengingkari isbal, mengingkari pakaian yang menjulur sampai menutupi mata kaki. Kalau kita lihat ada penguasa-penguasa kaum muslimin melakukan itu, apakah itu menjadi pembenaran? Ya kan bukan. Yang benar itu apa yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, itu yang benar. Nah kita dapati inilah yang benar yang datang dari Rasulullah SAW, karena beliau diutus untuk menjelaskan ini. Dan Nabi SAW menjelaskan dalam banyak hadisnya tadi yang kita sebutkan, bahwa jangan sampai kalian membangun masjid ataupun membuat masjid itu terlalu banyak hiasan, dan itulah yang dipahami oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Lalu kandungan bab yang kedua kata beliau, menghiasi masjid hukumnya haram berdasarkan beberapa alasan berikut. Yang pertama kata beliau bertentangan dengan sunnah. Nah, itu dia ya. Jadi di sini beliau mengatakan zukhrafatul masajid muharramatun lil wujuhil atiyah. Menghias-hiasi masjid itu hukumnya haram. Itu dilihat dari beberapa sisi ataupun beberapa alasan berikut. Mukhalafatu dzalika li sunnati dallati ala anna al-masyru'a fi bunyanil masjidi al-qasdu. Nah ini dia. Wa tarkul ghulu fi tahsinihi wa zakhrafatihi. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubnuhu arishan ka'arishi Musa sumamun khashibatun wal amru a'jalu min dhalik. Jadi kata beliau bahwa menghias-hiasi masjid ini hukumnya haram itu dilihat dari beberapa sisi. Kata beliau yang pertama bertentangan dengan sunnah, ya, bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana secara tegas di dalam sunnah itu menjelaskan bahwa yang disyariatkan di dalam pembangunan masjid adalah al-qasdu kata beliau. Tadi sudah kita sebutkan. Nabi mengatakan al-qasd tablughu. Tetap bersikap sederhana tablughu kata Nabi. Kalian akan mencapai tujuan kalian. Sederhana. Bahkan 3 tadi sudah kita sebutkan yang bisa membuat kita sukses. Ya, salasu munjiyat, 3 perkara yang bisa membuat kalian sukses. Tetap bersikap adil walaupun dalam kondisi marah, tetap bersikap sederhana, al-qasdu fil faqr wal ghina. Tetap sederhana, tetap iritlah bahasa kita walaupun dalam kondisi irit. Beda sama pelit ya. Jangan disamakan ya. Paham irit ya? Beda sama pelit. Kadang-kadang susah juga membedakan pelit sama irit. Ya, irit itu maksudnya membelanjakan harta sesuai dengan keperluan kebutuhan. Bukan pelit. Kalau pelit justru dicela dalam Islam, bakhil, ya, syahih ataupun syuh. Ini qasdu. Al-qasd iktisad, ini pertengahan. Taib ya. Nah, begitu juga di sini kata beliau bahwa yang diinginkan, yang disyariatkan dalam pembangunan masjid itu adalah al-qasdu, pertengahan, sederhana saja. Nah, sederhana. Artinya sesuai keperluan. Apa yang diperlukan di dalam bangunan tempat ibadah ataupun masjid, yakni orang-orang yang beribadah di dalamnya, baik itu sholat, majelis ta'lim, majelis zikir, halaqah Quran, ya, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sampai pada waktu itu Masjid Nabawi dipakai untuk latihan perang. Ya, kan ada riwayat itu, sampai latihan perang mereka di dalam masjid, karena memang masjid pada waktu itu dijadikan sebagai pusat kegiatan kaum muslimin yang sesuai dengan syariat. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha ya melihat permainan peperangan itu, perang-perangan di dalam masjid melalui punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai seperti itu pada waktu itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadikan masjid itu benar-benar menjadi pusat kegiatan umat Islam, sampai kemahnya, iktikafnya, ya, dan yang lainnya. Taib. Itu para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Kata beliau di sini, ini bertentangan dengan sunnah, dengan bermegah-megahan, karena yang disyariatkan di dalam Islam pembangunan masjid itu kesederhanaan dan tidak ghulu, enggak berlebih-lebihan dalam menghiasi atau membuatnya terlalu megah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mengatakan, dan ini beliau ucapkan ketika awal mula beliau mendatangi kota Madinah, awal mula beliau hijrah, ketika orang-orang banyak mulai berkumpul di tempat yang akan dibangun pada waktu itu Masjid Nabawi. Beliau mengatakan ini, ubnuhu arishan ka'arishi Musa. Arish, beda arish dengan aris, sya sama sa. Kalau arish itu seperti pendopo, nah gitu ya, atau mirip seperti itu arish. Kalau aris dengan sa apa artinya? Urs, walimatul urs, pernah dengar kan? Arsh, nah itu bahasa Arab ya, arsh, tahu arsh? Nah, arish itu tempat berteduh yang sederhana, kita bilangnya apa? Gazebo kah, pondok-pondokan gitu ya, pondok-pondokan, itu arish. Kalau aris, urs, ya, walimatul urs katanya. Aris itu pengantin, ya kan? Arisah pengantin perempuan, aris mempelai laki-laki, ya, arisani, aris dan arisah itu beda. Taib ya. Jadi kalau dalam menyebut walimatul urs pakai sin, jangan walimatul ursh. Ya, berarti pesta pondokan. Pesta gazebo nanti artinya. Ya. Jadi kata beliau sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, ubnuhu arishan, bangunkanlah masjid yang arish, yang sederhana. Ka arishi Musa, sebagaimana tempat ibadah Musa yang arish, yang sederhana aja. Sumam, yaitu dari tumbuh-tumbuhan yang dijalin, ya, dari pelepah kurma. Nah, seperti itu. Wal khoshibat, dari kayu-kayu, dari ya pelepah-pelepah dari kayu-kayu. Kenapa demikian? Wal amru a'jalu min dzalik, sebab ajal kita itu lebih cepat datangnya daripada usia bangunannya. Jadi maksud Nabi SAW, kalau kita terlalu bermegah-megahan, apa sih yang mau diinginkan? Oh, supaya dia awet, ya, supaya bisa ribuan tahun. Maka beliau mengatakan ajal kita lebih cepat daripada hancurnya bangunan itu, ya, daripada hancurnya bangunan itu. Taib, para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang B kata beliau, alasan yang lainnya ini dilarang atau diharamkan, dapat mengganggu konsentrasi orang yang sholat di situ. Segala sesuatu yang dapat menghilangkan kekhusyuan adalah dilarang, sebagaimana yang akan disebutkan dalam bab berikutnya. Nanti akan ada pembahasan sendiri ini, ya. Terlarangnya menghias-hiasi masjid itu berlebihan, itu bisa mengganggu kekhusyuan orang yang sholat. C kata beliau, dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar, yakni berbangga-bangga dengan bangunan masjid, sehingga merusak hati-hati kaum muslimin. Lihatlah rusaknya hati kaum muslimin hari ini dengan perlombaan yang gak ada gunanya, bermegah-megahan. Setelah dibangun masjidnya, apakah kaum muslimin memakmurkannya? Iya kan gitu ya, iya juga, tapi tidak sesuai yang diinginkan. Bahkan kita dapati penyimpangan dari pemanfaatan masjid. Dari sebagian masjid yang megah-megah justru dijadikan sebagai tempat wisata. Nanti kita akan dapati bagaimana Nabi melarang masjid hanya sebagai tempat singgah saja. Nah, itu nanti ada pembahasan sendiri. Ini panjang ya pembahasan tentang larangan-larangan seputar masjid ini. Taib. Kemudian faedah yang berikutnya ataupun kandungan bab yang berikutnya. Yang ketiga kata beliau, Asy-Syaukani berkata di dalam kitab Nailul Autar di juz yang kedua halaman 157 dan seterusnya, hadis ini menunjukkan bahwa menghiasi masjid termasuk perbuatan bid'ah. Ya, perbuatan bid'ah yang terlarang. Bukan seperti yang disebutkan sebagian orang bid'ah yang hasanah. Ya, bukan itu yang dimaksud. Ini bid'ah benar-benar ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan bimbingan beliau di dalam sunnahnya. Diriwayatkan dari Abu Hanifah
bahwa beliau membolehkannya. Diriwayatkan juga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa beliau membolehkan menghiasi mihrab. Al-Mansur billah dia berkata bahwa boleh menghiasi seluruh bagian masjid. Al-Badr Ibnul Munir juga berkata ketika orang-orang mulai meninggikan dan menghiasi rumah-rumah mereka, maka mereka menyelaraskan bangunan masjid dengan bangunan rumah mereka agar tidak dianggap merendahkan dan meremehkan masjid. Kadang-kadang ya seperti itu analogi manusia. Masa rumah kita gede-gede besar-besar, ya, kemudian reliefnya, ukirannya itu wah mahal-mahal, lapisan-lapisan dindingnya itu megah dan mahal-mahal, sementara masjid kita hanya ya batu biasa misalnya, hanya batu-batu susunan bata-bata saja atau plasteran saja. Ya masa seperti itu? Ya udah, akhirnya dengan alasan itu mereka membangun masjid dengan megah-megah. Ini nggak bisa dijadikan alasan. Ya, ini tidak bisa dijadikan alasan. Namun hal itu disanggah kata beliau, karena apabila larangan tersebut tujuannya sebagai anjuran mengikuti generasi salaf dalam hal meninggalkan kemegahan, maka perkataannya itu benar. Namun bila larangan tersebut disebabkan kekhawatiran hiasan-hiasan itu akan mengganggu konsentrasi orang yang sholat, maka perkataannya itu tidak benar, karena alasan larangannya tetap ada. Ya, sekalipun misalnya orang-orang mengatakan hendak walaupun banyak hiasannya tetap khusyuk, ya, sekiranya benar dia tetap khusyuk, larangan itu tetap ada. Nabi melarang menghias-hiasi masjid, ya, dan bermegah-megahan di dalam membangun masjid. Sudah masuk waktu Isya? Sudah, azan aja dulu ya. Iya, nanti keasikan kita. Fadhal azan dulu. Tapi kita lanjutkan sedikit lagi ya, teman-teman. Insyaallah cukupi waktunya. Nah, selanjutnya kata beliau di sini, setelah tadi mengutarakan pernyataan Imam Asy-Syaukani dan beberapa penuturan dari sebagian para salaf terdahulu, maka kata beliau selanjutnya, salah satu yang diangkat oleh orang-orang yang membolehkannya adalah tidak adanya pengingkaran dari para salafus saleh terdahulu. Jadi kata mereka bahwa pembangunan masjid dengan bermegah-megahan ataupun dengan begitu banyaknya hiasan-hiasan ini tidak diingkari oleh para salaf terdahulu. Lantas mereka menganggapnya sebagai bid'ah hasanah. Padahal tadi Imam Syaukani mengatakan itu perbuatan bid'ah yang dengan maksud tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal pembangunan masjid. Jadi bisa jatuh kepada perbuatan bid'ah. Namun sebagian mengatakan itu bid'ah hasanah karena tidak ada pengingkaran para salaf terdahulu, sehingga mereka mengatakan ini bid'ah hasanah, dan hal itu dapat mendorong orang pergi ke masjid. Alasan mereka, ya, bahwa dengan dihias-hiasinya masjid dan dibangun dengan megah, maka ini akan mendorong orang-orang berangkat ke masjid. Alasan mereka. Maka kata beliau, alasan-alasan tersebut tidak dapat dijadikan hujjah. Ya, alasan-alasan seperti ini tidak bisa dijadikan hujjah bagi orang yang mendapatkan taufik, hidayah. Terlebih lagi, alasan tersebut bertentangan dengan hadis-hadis yang secara jelas menunjukkan bahwa menghiasi masjid tidak termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada sunnahnya menghias-hiasi masjid itu. Enggak pernah Nabi mengatakan hias-hiasilah masjid, bangunlah semegah-megahnya, itu enggak ada. Berarti tidak ada sunnahnya seperti itu. Bahkan termasuk bermegah-megah yang diharamkan, artinya ada makna membangun masjid dengan megah, akan tetapi jika masih pada taraf toleransi, maka ini masih dibolehkan. Ya, anggaplah ataupun contohlah seperti kita mungkin ketika membangun masjid itu kemudian batu batanya itu ditutupi dengan plaster. Ya, ini kan masih taraf toleransi, walaupun sebenarnya cukup dengan batu bata saja. Apa ruginya? Ya kan? Adakah rugi kaum muslimin ketika masjid itu hanya batu bata saja, lalu sholatnya menjadi berkurang pahalanya? Kan tidak. Ya atau tidak?
Iya, dan ini toleransi ketika batu bata tersebut ditutupi dengan plaster atau plasternya ya mungkin nanti ditutupi dengan cat. Ya begitu ya, pewarna. Tapi upayakan warnanya itu cukup satu saja. Karena ini tadi nasihat dari Umar bin Khattab. Jangan diwarna-warnai, ada merah, ada kuning, hijau, kayak balonku ada 5 aja. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini batasan-batasan, artinya memang megah, dia dikatakan megah tapi masih pada taraf toleransi ya, pada perkara taraf yang dia tidak bisa dikatakan bermegah-megahan yang diharamkan. Taib. Maka ini kata beliau, nah maka ini masih termasuk bermegah-megah yang diharamkan, termasuk salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Nanti akan ada pembahasan berikutnya itu hadisnya. Dan termasuk perbuatan kaum Yahudi dan Nasrani. Sementara Rasulullah SAW selalu menyelisihi mereka dan menganjurkan kita agar menyelisihi mereka dalam perkara-perkara yang umum maupun khusus. Tadi sudah kita sebutkan betapa banyak Nabi SAW memerintahkan kita untuk menyelisihi mereka sampai masalah bulu yang ada di badan. Nabi menginginkan kita enggak sama, tidak tasyabuh dengan orang kafir. Ya, apa itu bulu yang di badan? Nah, ini yang ada di atas bibir sama di bawah bibir. Kalau yang atas, apa perintah Nabi? Dipanjangkan. Kumisnya gondrong gitu ya. Dipotong juzzus syawarib. Ya, wa arkhu atau a'ful liha. Potong kumis kalian, biarkan janggut kalian. Nah, itu dia. Kenapa? Khaliful majus, khaliful musyrikin. Jangan kalian tasyabuh dengan orang majusi, jangan tasyabuh dengan orang-orang musyrik. Nah, itu kata Nabi. Sampai masalah bulu di badan saja Nabi SAW membimbing kita jangan sampai tasyabuh. Begitu juga dengan tempat ibadah yang sering kita sebut rumah Allah. Ya, amat sangat disayangkan jika rumah Tuhan, rumah Rabb, rumahnya Rahman Ar-Rahim, Baitullah, Buyutullah dihias-hiasi dengan perkara yang terlarang, apalagi sampai tasyabuh dengan orang-orang kafir, ya, tempat ibadah orang-orang kafir. Taib. Kemudian ini perhatikan kata beliau, alasan tidak adanya pengingkaran dari para salaf adalah alasan yang tertolak. Kenapa demikian? Perhatikan alasannya. Sebab menghiasi masjid adalah bid'ah yang dibuat-buat oleh daulah-daulah yang zalim tanpa izin dari ahlul ilm. Jadi setelah masa kekhalifahan, terutama khalifah yang 4, terutama setelah Muawiyah, ada banyak di sana daulah-daulah Islamiyah yang menguasai kaum muslimin, yang mereka melangkahi para ulama, tidak menanyakan terlebih dahulu kepada para ulama ketika mereka hendak berbuat sesuatu, terutama di dalam membangun masjid. Dan ini sudah terjadi dan ini diakui, bahkan tidak hanya pada waktu itu, sampai sekarang, di mana ahlul ilmu itu tidak dihargai, nggak mau ditanya, nanti nanyanya kalau sudah jadi aja. Kadang-kadang seperti itu, dosa tanya ustadz dulu, kenapa? Ya paling nggak boleh. Nah, ada seperti itu, ya, kadang ada yang seperti itu. Ini kita tanyakan dulu kah kepada ahlul ilmu? Jangan, kalau ditanya ini pasti nggak boleh. Kita buat aja dulu, setelah kita buat nanti kita tanya. Moga-moga ada jawaban yang lain. Nah, ini tidak boleh seperti itu, sikap-sikap yang merendahkan ahlul ilmi. Kata Nabi SAW, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Bukan golongan kami yang tidak menghormati orang yang lebih tua darinya. Bukan golongan kami yang enggak sayang kepada yang lebih muda darinya, dan bukan golongan kami yang enggak faham apa hak ahlul ilmu di antara mereka. Bukan golongan kami. Jadi kita harus paham haknya ahlul ilmi. Ya, haknya ahlul ilmi yaitu mereka ditanya jika kita tidak tahu ilmunya, jika belum sampai ilmunya, apalagi berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan tempat ibadah, tanya kepada mereka. Kalau tidak, maka kesalahannya bisa berlipat menjadi jahil murakkab, sudah tidak tahu kemudian berani berbuat, maka double jahilnya. Ya, jahil murakkab tapi dalam hal membangun
masjid, tempat ibadah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya harus hati-hati. Jadi ini kata beliau, ya, bahwa alasan ini tidak bisa diterima. Kalau dikatakan para salaf waktu itu membiarkannya, tidak mengingkarinya, karena yang kita dapat di dalam sejarah Islam, ya, setelah beberapa khalifah dari khalifah-khalifah yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terjadi penguasaan terhadap kaum muslimin dari daulah-daulah tadi yang mereka berbuat zalim, ya, melampaui batas tanpa izin dari ahlul ilmi dan tidak menanyakan terlebih dahulu kepada ahlul ilm, lalu mereka membangunnya dengan sekehendak mereka saja. Ya, mereka membangunnya dengan sekehendak mereka saja. Mereka membuat-buat bid'ah tersebut tanpa terkendali lagi dan tidak seorang pun yang dapat mengingkarinya. Para ulama mendiamkannya untuk melindungi diri dari kekejaman mereka. Bahkan tidak hanya ulama-ulama di zaman daulah-daulah itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menahan diri, Rasulullah, ya, ketika Fathul Mekah, berhala ada 360 di sekeliling Ka'bah itu diratakan oleh Nabi, dihancurkan. Begitu juga kuburan-kuburan pada waktu itu yang ditinggikan, dipendekkan hanya seukuran shibr, tapi ada yang beliau tahan, yaitu merubah Ka'bah seperti bentuk pertama kali dibangun oleh Nabi Ismail dan Ibrahim. Ya, tanpa ada hijr Ismail, benar-benar ditutup semuanya 4 segi. Lalu apa kata Rasulullah SAW kepada Aisyah? Kalau bukan aku khawatir karena kaummu yang baru saja lepas dari kekufuran, akan aku rubah bentuk Ka'bah ini seperti pembangunan semula. Dan itu tidak beliau lakukan sampai beliau wafat. Ya. Jadi wajar saja kalau para ulama pada waktu itu melihat kekejaman para penguasa-penguasa kaum muslimin dari daulah-daulah tersebut yang seenaknya membangun masjid tanpa ada bimbingan ataupun pertanyaan kepada para ulama. Mereka diam bukan berarti mereka takut, akan tetapi ada di sana kaidah-kaidah yang mereka jalankan, seperti akhafu dararain. Ya, mereka memilih darurat yang paling kecil, sebagaimana Rasulullah SAW. Beliau memilih darurat yang kecil, apa itu? Membiarkan Ka'bah dengan bentuk yang dibangun suku Quraisy. Itu dia, yang ada hijr Ismail itu. Itu masih bentuk yang Quraisy itu. Ya, bukan seperti yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Itu dibiarkan. Walaupun pada waktu itu sempat ada perubahan, lalu dikembalikan lagi seperti itu di kepemimpinan setelahnya. Itu bisa lihat dalam sejarah nantinya. Nah, seperti itu, ya. Jadi ini mereka membuat bidah tersebut tanpa terkendali lagi dan tidak seorang pun yang dapat mengingkarinya. Para ulama mendiamkannya untuk melindungi diri dari kekejaman mereka. Padahal sebenarnya mereka tidak ridha. Para ulama-ulama sepanjang daulah-daulah tadi, mereka tidak ridha ketika masjid itu dibangun bermegah-megahan dan diberikan hiasan-hiasan di dalamnya. Bahkan sejumlah ulama pada masa-masa terakhir bangkit menentangnya. Para ulama itu meneriakkan dengan lantang di hadapan mereka celaan terhadap bid'ah tersebut, dan tidak jarang di antara ulama itu yang ditangkap kemudian dipenjarakan, disiksa karena dianggap menentang penguasa. Itu para jemaah di Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap bahwasanya apa yang ada dari masjid-masjid yang di negara-negara mungkin mayoritas kaum muslimin, nah itu masjidnya megah, hiasannya banyak. Ya, tapi kalau kita datang kepada seorang alim ulama, datangilah mereka, kemudian tanya, benar enggak bangunan masjid itu secara syariat sunnah Nabi seperti ini? Dengar jawaban mereka. Tapi terkadang mereka ingin, ya, agar kaum muslimin tidak terfitnah dengan perpecahan, keributan hanya dalam masalah hiasan masjid, sebagaimana Nabi tidak, ya, menginginkan kekacauan di Mekah pada waktu itu karena manusia baru saja masuk Islam. Kalau berhala enggak apa-apa, mereka diam saja. Kuburan diratakan, diam saja, tapi tidak Ka'bah, karena Ka'bah dari masa-masa sebelumnya itu menjadi simbol, ya, kesukuan mereka, bukan lagi masalah agama, tapi sudah masuk kepada, ya, turun temurun nenek moyang mereka masalah Ka'bah itu yang pernah terjadi di masa tahun gajah. Taib. Kemudian alasan bahwa menghiasi masjid termasuk bid'ah hasanah adalah alasan batil.
Demikian pula alasan bahwa menghiasi masjid dapat mendorong orang untuk datang ke masjid juga alasan yang rusak. Ya enggak juga gitu ya. Buktinya banyak masjid-masjid yang sudah berhias-hias, megah-megah, tapi tetap juga masih banyak kaum muslimin yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu di masjid. Banyak. Itu bisa kita buktikan hari ini bagaimana masjid-masjid yang megah itu ternyata kosong melompong, terutama di solat-solat yang diinginkan di sana. Nabi membedakan antara mukmin dan munafik, yaitu solat subuh dan solat isya. Coba lihat solat subuh, coba lihat solat isya. Ya, kecuali maghrib karena banyak yang singgah baru pulang kerja. Ya, sampai orang di kampungku bilang PSMS, bukan persatuan sepak bola Medan itu ya, tapi persatuan solat maghrib saja. Artinya maksudnya maghrib aja baru datang dia. Selain itu enggak datang-datang ke masjid. Baik. Nah, kemudian demikian pula alasan bahwa menghiasi masjid dapat mendorong orang untuk datang ke masjid juga alasan yang rusak, sebab alasan bisa mendatangkan orang ke masjid dan membuat mereka menyukai masjid hanya berlaku atas orang-orang yang tujuan dan maksudnya ke masjid untuk melihat-lihat keindahan dan kemegahan masjid. Jadi akhirnya ketika manusia berlomba-lomba menghiasi masjid, orang-orang semangat datang ke sana bukan sholat, tapi hanya untuk selfie, untuk berfoto-foto ya pada bagian-bagian masjid yang terlihat indah. Habis itu pergi, nggak sholat dia. Bahkan kadang ya azan dikumandangkan, ya pernah kita bahas ya, malah pada berlarian ataupun keluar, ya tidak mengerjakan sholat. Taib, itu dia. Adapun bagi yang datang ke masjid dengan niat beribadah kepada Allah, ibadah yang disertai dengan kekhusyuan, sebab ibadah tanpa kekhusyuan ibarat jasad tanpa ruh, maka hiasan-hiasan tersebut jelas mengganggu konsentrasinya. Ini berbeda dengan orang-orang yang benar-benar menginginkan sholat di masjid, justru mereka merasa terganggu dengan banyaknya hiasan-hiasan di masjid. Apalagi sampai dihiasi gambar segede bagong, ya kan, kata orang kan segede bagong. Ya, gambar manusia, kadang-kadang ada itu. Saya pernah masuk ke satu masjid, ada gambar manusia di arah kiblatnya itu besar sekali. Ya, ini gimana kita mau sholat ini depan kita ada gambar begitu? Maka dibolehkan bagi kita untuk keluar dan mencari masjid yang lain. Ya, dan tidak disukai bagi kita sholat di masjid yang pas depan kita itu ada gambar makhluk. Taib. Nah, demikian ya, perjamaah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pakaian Anbijaniyah yang beliau kirim kepada Abu Jaham karena mengganggu kekhusyuan salat beliau. Tahu ya kisah ini ya? Beliau mengerjakan salat ya karena beliau dikasih khamisah itu pakaian dari Abu Juhaim atau mengatakan Abu Jahim. Ketika beliau salat, beliau lihat-lihat apa namanya kalau di baju? Motif-motifnya itu ya. Setelah sholat maka beliau melepasnya, syaghalatni hadhi, kata dia ya, syaghalatni hadhi ya, atau a'lamu hadhi ya, motif-motif yang ada di baju ini menggangguku di dalam sholat ya. Idhabu biha ila Abi Juhaim, berangkatlah kalian bawa pakaian ini kembalikan kepada Abu Juhaim atau Abu Jahim ya. Kemudian wa'tuni bi anbijaniyah, bawakan aku pakaian anbijaniyah, yaitu pakaian dengan satu warna saja, karena beliau sholat. Lirik-lirik gitu ya. Jadi enggak khusyuk. Kita sangkin khusyuknya mengalahkan khusyuk Nabi. Ini banyak banyak ornamen itu enggak ganggu, tetap khusyuk kita. Alhamdulillah ya. Memang kita tambah khusyuk hari ini dengan begitu banyaknya motif-motif ya dan gambar-gambar di tempat sholat, itu enggak mengganggu kekhusyuan kita. Atau barangkali kita enggak pernah khusyuk ya, atau barangkali kita enggak pernah khusyuk ya. Rasulullah SAW itu di bajunya seperti itu, balikkan kata Nabi, mengganggu sholatku, karena beliau lirik-lirik motifnya itu dalam sholat. Taib ya. Maka kita anjurkan untuk pakaian sholat upayakanlah yang warnanya itu satu warna saja, jangan banyak warna. Apalagi kalau baju di belakangnya itu ada tulisan apa lo lihat-lihat. Susah kita, Allahu Akbar. Apa lo lihat-lihat? Terus ya. Nah, maka Masya Allah.
Ya, saran saya juga kalau pakai sarung itu Pak, ini bapak-bapak ini sering ya, kenapa mereknya ditaruh di belakang, dekat orang sujud lagi? Gajah duduk apa gajah bengkak ya? Kenapa ditaruh mereknya di belakang? Saya juga bingung sampai hari ini, itu kenapa? Ya, jadi ini sekalian saya sampaikan itu karena saya beberapa kali terganggu itu lagi sholat. Allahu Akbar, gajah apa ini? Ya mengganggu sholat seperti itu. Kecil gitu, gimana kalau besar di belakang seperti ini? Mau tak robek aja tuh bajunya itu. Baca lagi kan gitu, sampai baca dia tuh sampai selesai. Ya, hilang sudah kekhusyuan kita para jemaah. Tapi kita menganggap sholat yang paling khusyuk. Nabi motif seperti itu langsung balikkan ini. Mengganggu sholatku kata Nabi. Mengganggu kekhusyuanku. Tapi itu ya pada jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga ini cukup. Ya dari pembahasan ini intinya bahwa apa yang ada artinya kita bukan berarti wah kalau begitu masjid-masjid yang ada motif-motifnya, ada hiasan-hiasannya kita hancurkan saja. Bukan itu yang kita inginkan. Akan tapi kita ingin meletakkan ilmu itu ya, dan kita ingin menyampaikan, dan semoga ini bermanfaat bagi kaum muslimin, dan ini sebagai bukti bagi kita semua bahwa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jelas lebih afdal, lebih utama, terutama di dalam membangun masjid ataupun memakmurkan masjid. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi di pembahasan berikutnya di pertemuan berikutnya insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.